Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan dua garis, yang mana materi ini masih merupakan lanjutan dari bab persamaan garis lurus. Untuk hari ini, kita akan belajar bagaimana memahami hubungan dua garis. Apakah garis tersebut sejajar, berhimpit, berpotongan, atau saling tegak lurus. Dan juga kita perlu untuk memahami ciri-cirinya. Dan selanjutnya, kita perlu untuk dapat menentukan hubungan kedua garis tersebut. Untuk itu, yang pertama kita akan membahas tentang dua hubungan garis yang sejajar. Jadi, kita tahu bahwa bentuk umum persamaan garis lurus sama saja dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Yang mana M di sini merupakan gradien atau kemiringan dari garis tersebut. Dan C adalah konstantanya. Jadi dapat dikatakan bahwa persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C itu merupakan persamaan garis yang akan memotong di titik 0, C. Nah, dari gradien dan juga konstanta persamaan garis lurus, kita dapat mengetahui kedudukan garis tersebut. Apakah garis tersebut nanti sejajar, berhimpit, berpotongan, atau saling tegak lurus. Yang pertama, kita membahas tentang garis yang sejajar. Jadi, kita pernah membahas sebelumnya bahwa jika kedua garis tersebut sejajar, maka gradien dari kedua garis tersebut bernilai sama, atau M1 dan M2-nya sama. Nah, kita ada gambar grafik di sini. Kemudian kita sebut bahwa garis G1 memiliki bentuk persamaan Y sama dengan M1X plus C1. Tadi kan bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Ini mengikuti bentuk umum persamaan garis, tetapi kita sebut di sini M-nya adalah M1 dan C-nya adalah C1. Karena nantinya kita membuat garis G2 yang kita sebut M-nya M2 dan C-nya C2 untuk membedakan mana gradien G1 dan mana gradien dari persamaan garis G2. Jadi di sini disajikan gambar, ada garis persamaan garis lurus G1 dengan persamaan Y sama dengan M1X plus C1, dan garis G2 dengan persamaan Y sama dengan M2X plus 2. Kedua garis di sini sejajar, maka nilai M1 dan M2 sama. Besarnya gradien atau kemiringan dari garis tersebut sama, sehingga M1 sama dengan M2. Itu untuk hubungan dua garis yang sejajar. Lalu, bagaimana dengan hubungan dua garis yang berhimpit? Oke, jadi di sini terdapat G1 dan juga G2. Dengan G1 memiliki persamaan Y sama dengan M1X plus C1, dan G2 Y sama dengan M2X plus C2. Kalau tadi yang sejajar itu kan M1 sama dengan M2. Nah, untuk yang berhimpit ini, nilai M1 sama dengan M2. Artinya kemiringan garis G1 dan G2 itu besarnya sama. Dan nilai C1 dan C2-nya juga bernilai sama. Artinya, baik G1 maupun G2, mereka sama-sama persamaan garis yang memotong sumbu Y di titik 0, C1 dan 0, C2, yang mana C1 dan C2 itu sama. Artinya, garis G1 dan G2 sama-sama memotong sumbu Y di titik yang sama. Sehingga nilai C1 dan C2-nya sama. Seperti itu perbedaannya. Jika yang sejajar tadi, besar gradiennya sama, hanya besar gradiennya sama, tetapi untuk garis yang berhimpit, besar gradien sama dan besar konstantanya juga sama, atau C1 sama dengan C2. Selanjutnya, bagaimana dengan hubungan dua garis yang berpotongan? Kita memiliki garis G1 dan juga garis G2. G1 yang berwarna ungu dan G2 yang berwarna orange, yang mana garis G1 memiliki persamaan Y sama dengan M1X plus C1, dan garis G2 Y sama dengan M2X plus C2. Karena mereka berpotongan, dapat dilihat bahwa nilai M1 tidak sama dengan M2.
Itu yang membuat mereka berpotongan. Karena gradiennya besarnya sama. Jadi bersilangan dan berpotongan. Seperti dilihat bahwa garis G1 itu kan miring ke kiri. Dan untuk garis kedua miring ke kanan. Karena kemiringan ke kiri dan kanannya, kalau miring ke kiri kan tandanya negatif, miring ke kanan tandanya positif. Jadi mereka jelas dari tanda pun berbeda dan nilainya kemiringannya pun berbeda, maka garisnya berpotongan. Betul, jadi jika ada garis G1 dan G berpotongan, maka M1 dan M2-nya juga tidak sama. Yang terakhir, hubungan dua garis yang tegak lurus. Jadi tegak lurus di sini, kedua garisnya berpotongan, dan berpotongnya tegak lurus. Jika yang tadi itu mereka yang berpotongan, tapi perpotongan yang ada di sini tidak tegak lurus, membentuk sudut yang bukan 90 derajat, hanya berpotongan saja. Berbeda dengan yang berpotongan tegak lurus. Nah, berpotongan tegak lurus di sini, dia berpotongan dan perpotongan ini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku, sehingga disebut berpotongan tegak lurus. Nah, hampir sama dengan garis yang berpotongan tegak lurus ini memiliki persamaan G1 dengan Y sama dengan M1X plus C1. Kemudian untuk garis yang kedua, G2 dengan persamaan Y sama dengan M2X plus C2. Yang mana perkalian dari gradien M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi jika kita memiliki dua garis, yang mana dua garis tersebut berpotongan tegak lurus, maka perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Itu untuk hubungan dua garis yang tegak lurus. Untuk lebih memahami beberapa materi di sini tentang garis yang sejajar, berhimpit, berpotongan, dan juga tegak lurus, kita mungkin bisa lanjut ke contoh soalnya. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang dua grafik yang berbeda, yang dari samping kiri sini dan juga samping kanan. Untuk yang pertama ini, ada keterangan di sini M tetap C berubah. M di sini maksudnya adalah gradien, dan C adalah konstanta dari persamaan garis. Di sini kita ada 4 persamaan garis, 1, 2, 3, dan 4. Yang mana keempat persamaan garis ini memiliki M tetap. M itu kan gradien. Maka ketika M-nya tetap, maka M1, M2, M3, dan M4 sama. Nah, kita ingat sifat yang tadi, ketika M-nya bernilai sama, maka garis tersebut sejajar. Jadi antara garis 1, 2, 3, dan 4, mereka semua saling sejajar. Tetapi kesejajaran mereka itu dengan nilai C yang berubah, artinya C1, C2, C3, dan C4-nya berbeda-beda. Sehingga mereka walaupun sejajar, tetapi memotong sumbu Y di titik 0, C yang berubah-berubah. Untuk garis pertama berarti memotong sumbu Y di 0, C1, di garis kedua memotong sumbu Y di 0, C2, dan selanjutnya. Dan seterusnya, tetapi M-nya bernilai tetap, sehingga mereka semua sejajar. Akan berbeda dengan contoh yang ada di samping kanan sini. Untuk yang ini, M-nya yang berubah, tetapi C-nya tetap. Kembali lagi bahwa M adalah sebuah gradien dan C adalah konstanta. Yang mana jika M berubah, artinya M dari persamaan garis pertama, 2, 3, itu tidak sama. Ketika M1 tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3, maka ketiga garis itu saling berpotongan. Bisa dilihat bahwa garis 1, 2, 3 mereka saling berpotongan. Tetapi dengan nilai C yang tetap, artinya garis 1, 2, 3 memotong sumbu Y di titik ini dengan koordinat 0, C, yang mana C-nya tetap. Jadi antara C1, C untuk persamaan pertama, C untuk persamaan kedua, dan C untuk persamaan ketiga bernilai sama atau tetap. Seperti itu. Jadi karena M tetap di sini, maka garisnya sejajar. Untuk M yang berubah, maka garisnya saya berpotongan. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal. Untuk yang pertama, kita memiliki bentuk persamaan Y sama dengan
Y sama dengan min 3X plus 1 dan 3X plus Y plus 8 sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan bagaimana hubungan kedua garis tersebut, apakah sejajar, berhimpit, berpotongan, ataupun berpotongan tegak lurus. Dengan cara dan teori sudah kita punya sebelumnya. Untuk yang pertama, kita langsung ke pembahasannya. Kan di sini kita punya persamaan, Y sama dengan min 3X plus 1. Terus kita pertama perlu mencari berapakah gradiennya, karena kita kan dapat menentukan hubungannya itu melalui gradien dan juga konstantanya dari persamaan garis yang disajikan. Pertama kita memiliki persamaan berikut, Y sama dengan min 3X plus 1. Kemudian kita mengingat bahwa kita memiliki bentuk persamaan umum garis yaitu Y sama dengan MX plus 1. Nah, persamaan garis yang Y sama dengan min 3X plus 1 itu memenuhi persamaan Y sama dengan MX plus C, yang mana M-nya bernilai negatif 3 dan C-nya bernilai 1. Ini untuk persamaan yang pertama. Kita sebut di sini G1. Selanjutnya, untuk yang persamaan kedua, 3X plus Y plus 8 sama dengan 0. Kita bisa rubah di sini menjadi persamaan Y sama dengan min 3X min 8 dengan mengurangkan kedua ruas dengan min 3X dan juga min 8. Selanjutnya, persamaan Y sama dengan min 3X min 8 itu memenuhi bentuk Y sama dengan MX plus C, yang mana M-nya negatif 3 dan C-nya negatif 8. Nah, kita sebut di sini sebagai G1, dan persamaan ini disebut sebagai G2. Yang mana ini merupakan M2, dan ini merupakan M1. Ini C1, dan ini C2. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai M1 sama dengan negatif 3, dan nilai M2 sama dengan negatif 3. Artinya, bisa disimpulkan bahwa M1 sama dengan M2. Dan kita memiliki bahwa nilai C1 sama dengan 1, dan C2 sama dengan negatif 8. Artinya, mereka hanya memiliki gradien yang sama, tetapi untuk nilai konstantanya berbeda. Kita ingat tadi bahwa dua persamaan garis yang memiliki M sama, tetapi C-nya berbeda, maka kedua garis tersebut sejajar. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua. Kita punya persamaan 4Y min 6X min 8 sama 0, dan juga Y sama dengan 3 per 2X plus 2. Kita akan menggunakan yang pertama dulu, mencari gradien dan juga konstanta dari persamaan garis tersebut untuk menentukan hubungan kedua garisnya. Yang pertama, kita memiliki 4Y min 6X min 8 sama 0. Kemudian kita menjumlahkan kedua ruas dengan plus 6X dan plus 8, sehingga didapat 4Y sama dengan 6X plus 8. Seterusnya, kita membagi kedua ruas, baik yang kiri maupun yang kanan, dengan 4, maka di sini muncul Y sama dengan 6 per 4X plus 8 per 4. Sehingga persamaan ini memenuhi bentuk Y sama dengan MX plus C. Dengan M sama dengan 6 per 4 di sini, 6 per 4, atau disederhanakan menjadi 3 per 2, dan nilai C-nya 8 per 4, yang menghasilkan 2. Ini kita sebut sebagai garis G1, sehingga di sini adalah M1 bernilai 3 per 2, dan C1 bernilai 2. Selanjutnya kita juga punya persamaan garis, Y sama dengan 3 per 2X plus 2. Jelas, ini memenuhi bentuk Y sama dengan MX plus C. M-nya 3 per 2, dan C-nya 2. M2 dan C2. Nah, kita lihat bahwa nilai M1 sama 3 per 2, dan M2 juga bernilai 3 per 2. Maka disebut di sini M1 sama dengan M2. Lalu kita perhatikan nilai C-nya, karena untuk mencari hubungannya kita tidak hanya berpatokan kepada M-nya, tetapi juga melihat nilai C-nya. C1 bernilai 2, C2 juga bernilai 2. Artinya nilai C1 sama dengan C2. Selanjutnya, kita sudah memiliki hasil bahwa nilai M-nya sama dan nilai C-nya sama. Lalu kita kembali kepada yang tadi kita pelajari sebelumnya, bahwa ketika dua garis tersebut memiliki gradien yang sama dan nilai C yang sama, maka kedua garis tersebut berhimpit.
Seperti itu. Tadi kalau sejajar itu kan hanya M-nya sama, tetapi nilai C-nya berbeda. Tetapi untuk yang berhimpit, nilai M-nya sama dan nilai konstantanya C juga sama. Itu untuk yang A dan B, kita mempunyai sifat garis sejajar dan juga garis berhimpit. Selanjutnya, ke contoh C dan juga D. Kita memiliki persamaan. Yang pertama, min X plus Y plus 2 dan 2X min 4Y plus 6 sama dengan 0. Kita ingat bahwa kita juga pernah belajar tentang bentuk umum persamaan garis yang mana bentuknya tidak hanya Y sama dengan MX plus C, tetapi ada bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, untuk persamaan garis AX plus BY sama dengan C, kita sudah rumuskan bahwa M-nya sama dengan min A per B. A merupakan koefisien dari variabel X, dan B adalah koefisien dari variabel Y. Kita dapat di sini bahwa A bernilai min 1, karena kan variabel X-nya ini mempunyai koefisien negatif 1. Terus variabel Y-nya mempunyai koefisien 1. Maka B sama dengan 1. Terus kita masukkan ke rumus, bahwa rumus M sama dengan negatif A per B. A-nya negatif 1, B-nya 1. Jadi negatif dari negatif 1 per 1, kita memiliki M-nya 1. Ini untuk persamaan garis G1. Maka disebut sini M-nya adalah M1 bernilai 1. Kemudian, kita memiliki garis G2. Kita cari lagi gradiennya garis G2 ini berapa. Dengan rumusnya sama, M sama dengan min A per B, untuk persamaan AX plus BY sama dengan C, kita dapat bahwa A-nya bernilai 2, yaitu koefisien dari X, dan B-nya merupakan koefisien dari Y dengan negatif 4, maka kita dapat M sama dengan min 2 dari nilai A, B-nya negatif 4 dari sini, jadi negatif 2 per negatif 4, sama dengan 2 per 4, dikasihkan jadi setengah. Nah, kita cukup berhenti sampai di sini, kita bisa menentukan bahwa M1 dan juga M2 bernilai berbeda. M1 1, M2-nya setengah. Artinya M1 tidak sama dengan M2. Artinya kedua garis tersebut berpotongan, saling berpotongan karena M-nya sama. Karena M sama berarti karena M-nya tidak sama, maka dia berpotongan. Jadi kita cukup berhenti di sini, tidak perlu mencari nilai C-nya karena sudah jelas M-nya tidak sama, maka mereka berpotongan. Tidak mungkin sejajar ataupun berhimpit karena nilai M-nya sudah berbeda. Selanjutnya, untuk yang contoh berikutnya, kita sebut lagi di sini sebagai G1 dan yang di samping kanan ini sebagai G2. Untuk persamaan G1, kita memiliki 3Y sama dengan 4X plus 6. Kita bagi dua ruas dengan 3, didapat Y sama dengan 4 per 3X plus 6 per 3. Nah, selanjutnya, untuk 6 per 3 ini kita langsung bagi jadi 2. Kemudian persamaan Y sama dengan 4 per 3X plus 2 ini memenuhi bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. M-nya adalah 4 per 3. Ini untuk M1. Selanjutnya, untuk persamaan yang di samping kanan ini, 9X plus 12Y plus 20, itu memenuhi persamaan AX plus BY sama dengan C. Tadi kita bahas juga M sama dengan min A per B, yang mana A adalah koefisien dari X, di sini 9, dan B koefisien dari Y, 12. Maka kita masukkan ke rumus, M sama dengan min A per B, min 9 per 12. Didapat negatif 3 per 4, bentuk penyederhanaannya. Nah, kita lihat di sini, bahwa nilai M1 kan 4 per 3. Kemudian nilai M2-nya di sini min 3 per 4. Ketika kita mengkalikan M1 dikalikan M2, artinya 4 per 3 dikali negatif 3 per 4. Kita mendapatkan nilai negatif 1. Hasil dari 3 dibagi 3, 1, 4 bagi 4, 1. Jadi hasilnya negatif 1. Artinya, kedua gradien garis tersebut jika dikalikan menghasilkan negatif 1. Artinya, kedua garis tersebut saling tegak lurus.
Kita ingat sifat bahwa jika M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, maka keduanya saling tegak lurus. Seperti itu. Kalau tadi kan M1 tidak sama dengan M2, tapi perkaliannya itu tidak negatif 1. Jadinya dia hanya saling berpotongan. Tetapi ketika dikalikan menghasilkan negatif 1, maka dia berpotongan tegak lurus. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang persamaan di sini, kita sebut lagi dia sebagai persamaan G1, dan samikan sebagai persamaan G2. Nah, untuk yang persamaan di kiri, Y sama dengan min X min 11 per 3. Artinya 3 di sini membagi kedua yang di sini, negatif X dan juga min 11, yang mana menjadi Y sama dengan negatif 1 per 3X min 11 per 3. Terus kita lihat bentuknya, sama dengan memenuhi bentuk Y sama dengan MX plus C, yang mana M-nya negatif 1 per 3 dan C-nya negatif 11 per 3. Ingat di sini ada M1, karena ini merupakan persamaan G1, persamaan garis pertama. Dan untuk yang kedua, kita punya di sini X plus 3Y min 18. Kemudian kita rubah dengan 3Y sama dengan min X plus 18. Jadi di sini kedua ruasnya dikurangin dengan min X dan plus 18. Dapatkan 3Y sama dengan min X plus 18. Kedua ruas kemudian dibagi dengan 3, menghasilkan Y sama dengan min X per 3 plus 18 per 3, yang mana ini merupakan sama dengan min 1 per 3X, 18 per 3 menjadi 6. Ini memenuhi persamaan Y sama dengan MX plus C, dengan M bernilai negatif 1 per 3, dan C bernilai 6. Ini kita sebut sebagai M2 dan juga C2. Untuk ini M1 dan juga C1. Kemudian kita lihat, nilai M1 sama dengan min 1/3, M2 min 1/3. Artinya M1 sama dengan M2. Kemudian kita cek, apakah C-nya sama? C-nya ini untuk yang C1 min 11 per 3. Tapi untuk C2-nya bernilai 6. Maka C-nya berbeda. Hanya M-nya saja bernilai sama. Artinya ketika kedua garis tersebut memiliki gradien yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Sama seperti contoh yang A tadi. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan contoh yang kedua? Apakah mereka sejajar, berhimpit, berpotongan, atau saling tegak lurus? Kita perlu lagi mencari nilai M dan juga nilai C dari kedua persamaan garis tersebut untuk menentukan hubungan keduanya. Yang pertama, kita di sini sebut sebagai G1, dan samping kanan disebut sebagai G2. 5Y min 5X min 25 sama dengan 0. Kita rubah jadi 5Y sama dengan 5X plus 2 dengan menjumlah di sini kedua ruasnya dijumlahkan 5X min 25 plus 25. Dapat persamaan ini. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi dengan 5, sehingga Y sama dengan 5X per 5 ditambah 25 per 5. 5X per 5 menjadi X, 25 bagi 5 menjadi 5. Artinya Y sama dengan X plus 5. Nah, ingat, lihat bentuknya lagi, dia memenuhi persamaan Y sama dengan MX plus C. Yang mana M ini bernilai 1, dan C-nya bernilai 5. Itu untuk yang persamaan pertama. Bagaimana dengan persamaan kedua? Y sama dengan X plus 5. Jelas, langsung dia memenuhi bentuk Y sama dengan MX plus C. Yang mana M-nya juga bernilai 1, dan C-nya bernilai 5. Ini tadi kita sebut sebagai M1 dan C1. Untuk ini M2 dan C2. Kita menemukan bahwa nilai dari M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 1. Maka nilai M-nya sama. Dan juga nilai C1 5 dan C2 juga 5. Artinya kita simpulkan di sini bahwa M1 sama M2 dan C1 sama dengan C2. Karena M-nya bernilai sama dan C-nya bernilai sama, maka kedua garis tersebut berhimpit. Oke. Selanjutnya, untuk dua contoh yang terakhir. Nah, disediakan seperti biasa ada dua persamaan garis, yang satu kita sebut sebagai G1, yang satu lagi kita sebut sebagai persamaan garis G2. Dengan bentuk Y sama 4X plus 6, artinya M-nya di sini 4, memenuhi bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C.
Selanjutnya, untuk yang kedua, 6X plus 2Y min 13. Sama dengan 6X plus 2Y sama dengan 13. Kedua ruas ditambahkan dengan plus 13. Nah, 6X plus 2Y sama 13 memenuhi bentuk persamaan. AX plus BY sama dengan C. Untuk itu, kita bisa mencari gradien dengan rumus M sama dengan min A per B. A-nya adalah koefisien dari variabel X. Di sini 6. Dan B-nya koefisien dari variabel Y. Di sini 2. Jadi, M-nya min A per B min 6 per 2 didapat negatif 3. Nah, ini kan M1 4. Terus M2-nya bernilai negatif 3. Artinya M1, M2 mereka tidak bernilai sama. M1 tidak sama dengan M2, maka kedua garis tersebut saling berpotongan. Nah, dia hanya berpotongan karena nilainya tidak sama, dan jika dikalikan M1 dan M2, M1 kali M2 kan berarti 4 kali negatif 3, jadi negatif 12. Tidak menghasilkan negatif 1, maka dia tidak berpotongan tegak lurus, tapi hanya berpotongan saja. Beda kasusnya dengan yang ada di sini. Kita bisa lihat. Untuk yang terakhir ini kan G1 dan G2. Untuk G1, 4X min 5Y sama dengan 30, mengenai persamaan AX plus BY sama dengan C, dengan A sama dengan 4 dan B sama dengan negatif 5. Ingat bahwa A adalah koefisien dari variabel X, ini 4, dan B adalah koefisien dari variabel Y, negatif 5. Nah, masukkan ke rumus M sama dengan min A per B, min A min 4 per min 5. Didapat nilai 4 per 5 untuk M1. Selanjutnya untuk M2, kita perlu cari. Bentuk umumnya, persamaan awalnya 4Y plus 5X plus 30. Atau bisa dirubah ke 5X plus 4Y sama dengan negatif 30. Jadi kedua ruasnya dikurangkan dengan 30. Nah, bentuk ini memenuhi bentuk persamaan AX plus B sama dengan C. Dengan A adalah 5, dan B bernilai 4. Maka rumusnya M sama dengan min A per B. Min 5 per 4. Nah, ini kan M2. Kita memiliki M1, 4 per 5. Dan M2, min 5 per 4. Kita kalikan keduanya. M1 kali M2. 4 per 5 kali negatif 5 per 4. Ini kita bagi 5 jadi 1 dan 1. Ini 4-nya kita juga bagi dengan 4. Menghasilkan 1, 1. Artinya hasil R-nya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Karena M1 kali M2 negatif 1, maka kedua garis tersebut saling tegak lurus. Seperti itu. Dari ke-8 contoh yang di sini, poin A, B, C, D, E, F, G, H, kita dapat menentukan hubungan kedua garis. Ada yang untuk poin A dia sejajar karena nilai M1 sama M2. Terus untuk yang B itu mereka berhimpit karena nilai M-nya sama dan juga C-nya sama. Untuk yang C mereka berpotongan karena nilai M-nya berbeda. Untuk yang D tegak lurus karena perkalian dari gradien M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Dan juga sama halnya dengan contoh E, F, G, dan H. Untuk pembelajaran ini cukup sampai di sini, dan dapat disimpulkan. Nah, tadi itu merupakan hubungan dari dua garis. Ada yang sejajar, ada yang berhimpit, ada yang berpotongan, dan juga ada yang berpotongan tegak lurus. Jika disimpulkan, bisa dilihat di sini bahwa ada garis yang sejajar, lalu berhimpit, berpotongan, dan berpotongan tegak lurus. Untuk garis yang sejajar dan berhimpit, mereka memiliki gradien yang sama, atau M1 sama dengan M2. Tetapi, khusus untuk yang berhimpit, tidak hanya M1 sama dengan M2, tetapi untuk nilai C1 juga sama dengan C2. Itu untuk yang sejajar dan berhimpit. Kemudian, untuk yang berpotongan dan juga berpotongan tegak lurus, bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya kedua hubungan ini garisnya akan sama-sama berpotongan. Tetapi yang pertama di sini hanya berpotongan, dan yang kedua di sini berpotongan tegak lurus. Artinya, yang berpotongan ini jadi misalnya ada, seperti yang tadi kita bahas, ada garis, namanya garis ungu di sini dan garis merah, berpotongan.
Mereka berpotongan. Nah, tapi perpotongannya itu tidak perpotongannya itu tidak membentuk sudut yang bukan siku-siku. Jadi di sini bukan sudut siku-siku. Maka kedua garis tersebut hanya saling berpotongan. Berbeda dengan garis yang akan saya buat di sini. Ada garis biru dan ada garis hijau. Sebentar. Bisa ada garis hijau di sini, kemudian ada garis biru. Nah, kedua garis tersebut sama-sama berpotongan, tetapi perpotongannya ini menghasilkan sudut siku-siku. Yang mana sehingga kedua garis tersebut berpotongan tegak lurus karena hasil perpotongannya merupakan sudut siku-siku. Nah, ketentuan yang berbeda di sini adalah ketika kedua garis berpotongan ataupun potongan tegak lurus, M1-nya tidak sama dengan M2. M1 tidak sama dengan M2. Tetapi lebih khusus, untuk berpotongan tegak lurus itu, perkalian dari M1 dikali M2 sama dengan -1, karena mereka berpotongannya tegak lurus, seperti itu. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.